Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 dengan judul Al-Jar wa Al-Ta'dil. Saya bersama rekan saya yang bernama Wayan Mayuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Jar wa Al-Ta'dil ini. Dalam pengkajian sebuah hadis tentu dibutuhkan ilmu dan alat agar bisa diketahui apakah hadis tersebut layak dijadikan hujjah atau suatu hukum atau tidak, layaknya dijadikan sumber pegangan dalam beramal atau tidak. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai sebuah hadis itu ialah ilmu al-jar wa al-ta'dil yang khusus untuk menilai para perawi hadis apakah periwayatannya bisa diterima atau tidak. Untuk itu, dalam memahami hadis tidak cukup hanya langsung kepada matan hadisnya, namun juga harus para perawinya karena ia adalah penyampaian dari sumber primer hadis itu tersendiri, yakni Rasulullah SAW. Melalui kajian ilmu jar wa al-ta'dil ini, besar harapan umat Islam bisa lebih objektif dalam mempelajari, memahami, dan menilai tentang sebuah hadis untuk benar-benar bisa dijadikan hujjah secara sahih. Baik, selanjutnya pengertian dari etimologi atau menurut bahasa. Lafaz al-jar adalah masdar dari kata kerja yang berarti melukai sebagian badan yang memungkinkan darah dapat mengalir. Menurut istilah para ahli hadis, ialah nampaknya suatu sifat para perawi yang merusakkan keadilannya atau mencederakan hafalannya. Karenanya gugurlah riwayatnya dan dipandang lemah. Sedangkan menurut terminologi, al-jar berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan tertolak riwayatnya. Kemudian pengertian al-adil secara etimologi berarti suatu yang terdapat dalam jiwa, bahkan suatu itu lurus. Orang adil berarti orang yang diterima kesaksiannya. Ta'dil pada diri seseorang berarti menilainya positif. Adapun secara terminologi, al-adil berarti orang yang tidak memiliki sifat yang cacat keagamaannya dan keperwiraannya. Dengan demikian, ilmu al-jar wa al-ta'dil ini berarti ilmu yang membahas hal ihwal para perawi dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka. Kemudian ada objek bahasan. Yang pertama itu adalah cara ulama dalam menjelaskan para perawi. Di sini adalah ulama hadis menggunakan cara atau metode dengan cara meneliti perilaku para perawi dan mencermati mereka yang berstatus thiqah atau kuat hafalan, lagi hafiz atau penghafal. Yang kedua ada kritikus. Ulama hadis telah menetapkan syarat-syarat ketentuan bagi kritikus perawi hadis. Ini berarti hanya kritikus yang memahami syarat-syarat saja dapat dipertimbangkan kritikannya untuk menetapkan kualitas perawi hadis. Baik, saya akan menjelaskan kegunaan al-jar wa al-ta'dil. Ilmu al-jar wa al-ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Jelasnya, ilmu al-jar wa al-ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatnya seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijahar oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syaratnya dipenuhi. Kalaulah ilmu al-jar wa ta'dil ini tidak dipelajari dengan seksama, paling tidak akan muncul penilaian bahwa seluruh orang yang meriwayatkan hadis dinilai sama. Padahal perjalanan hadis yang begitu panjang dan diwarnai oleh
dan diwarnai oleh situasi dan kondisi yang tidak menentu. Setelah wafatnya Rasulullah, kemudian sebuah hadis perlu mendapat penelitian secara mendalam, secara seksama karena terjadinya pertikaian di bidang politik, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lainnya. Dengan mengetahui ilmu al-jahr wa ta'dil, kita juga akan bisa menyeleksi mana hadis yang sahih, hasan ataupun dhaif, terutama dari segi kualitas rawinya, bukan dari matannya. Selanjutnya lafaz-lafaz al-jahr wa ta'dil dan tingkatannya. Lafaz-lafaz yang digunakan dan mentajrihkan dan mentakdilkan itu bertingkat. Menurut Ibnu Hajar, menyusunnya menjadi 6 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yang akan dibahas itu tingkatan lafaz-lafaz an-ta'dil. Nah, lafaz an-ta'dil ini terbagi menjadi 6 tingkatan. Yang tingkatan pertama, segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dalam keadilan dengan menggunakan lafaz-lafaz yang af'alu al-ta'dil ataupun ungkapan lain yang mengandung pengertian sejenis. Contohnya, awsaqun nas, yang memiliki arti orang yang paling siqat, orang yang paling kuat hafalannya. Contoh yang kedua yaitu asabatun nas, yang memiliki arti orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya. Nah, tingkatan kedua dari an-ta'dil itu memperkuatkan ketiskohan rawi dengan membumbuhi satu sifat yang menunjukkan keadilan dan kedobitannya, baik sifatnya yang dihubungkan itu selafaz dengan mengulang maupun semakna, mengulangnya atau semakna. Jadi memiliki arti yang mengulang atau berulang-ulang. Contohnya itu sabatus sabat, yang artinya orang yang teguh lagi teguh, yaitu teguh dalam pendiriannya. Selanjutnya tingkatan ketiga dari an-ta'dil menunjukkan keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatan. Misalnya hajjah, orang yang petah lidahnya. Selanjutnya tingkatan keempat menunjukkan keadilan dan kedobitan tetapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil. Tisikoh, misalnya itu laba sabih, yang memiliki arti orang yang tidak cacat. Selanjutnya tingkatan kelima menunjukkan kejujuran rawi tetapi tidak diketahui adanya kedobitannya. Contohnya yaitu ruwiya hunnas, manusia meriwayatkan darinya. Nah, tingkatan yang keenam itu menunjukkan arti mendekati cacat, seperti sifat-sifat tersebut di atas yang diikuti dengan lafaz insyaallah, atau lafaz tersebut ditashirkan pengecilan arti, atau lafaz itu dikaitkan dengan suatu pengharapan. Contohnya fulanus soleh, fulan yang hadis yang soleh. Nah, dari 6 tingkatan at-ta'dil ini bisa disimpulkan para ahli ilmu mempergunakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang ditakdilkan menurut tingkatan pertama sampai tingkatan keempat sebagai hujah atau bisa sebagai untuk memperkuat argumen. Adapun hadis-hadis para rawi yang ditakdilkan menurut tingkatan kelima dan keenam hanya dapat ditulis dan baru dapat dipergunakan bila dikuatkan oleh hadis periwayatan lain. Selanjutnya lafaz-lafaz jahar. Lafaz-lafaz jahar juga memiliki 6 tingkatan. Urutan yang paling atas tingkatan pertama itu menunjukkan penilaian yang paling jelek, sehingga apabila diurutkan secara keseluruhan lafaz ta'dil dan jahar, lafaz jahar peringkat pertama berarti menjadi urutan yang paling bawah atau ke-12. Nah, lafaz-lafaz untuk menjahar perawi sebagai berikut, yaitu tingkatan pertama. Tingkatan pertama itu menunjukkan pada keterlaluan si rawi tentang cacatnya dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk af'alu al-tafdil atau ungkapan lain yang mengandung pengertian sejenisnya. Misalnya akadzabun nas, orang yang paling bodoh atau orang yang paling bohong. Tingkatan kedua menunjukkan sangat cacat dengan menggunakan lafaz-lafaz berbentuk zighat muballaghah. Contohnya dajjal, orang penipu, orang yang penipu. Tingkatan ketiga menunjukkan pada tuduhan dusta, bohong atau sebagainya. Misalnya fulan dahabal hadis, orang yang hadisnya telah hilang. Selanjutnya tingkatan keempat menunjukkan sangat lemahnya. Misalnya fulan dhaif, orang yang lemah. Selanjutnya tingkatan kelima
menunjukkan kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya. Misalnya fulan wahin, orang yang banyak duga-duga. Tingkatan keenam, mensifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan, tetapi sifat-sifat itu berdekatan dengan adil. Misalnya fulan layunun, orang yang lunak. Nah, dari keenam ini 6 tingkatan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa tingkatan lafaz al-jahr itu orang yang ditajrih menurut tingkatan pertama sampai dengan tingkatan keempat hadisnya tidak dapat dibuat hujjah sama sekali atau tidak bisa untuk memperkuat argumen kita. Adapun orang-orang yang ditajrih menurut tingkatan kelima dan keenam hadisnya masih dapat dipakai sebagai itibar ataupun tempat pembanding. Untuk menerima pentajhiran ini atau pentakdiran ada yang harus diperhatikan, yaitu apabila kita temui sebagai ahli jar dan ta'dil dalam menjahar seorang rawi, kita tidak perlu segera menerima pentajrihannya tersebut, tetapi hendaklah menyelidiki terlebih dahulu. Jika pentajrihan itu membawa kegoncangan yang hebat, kendati yang mentajrihkan adalah ulama-ulama yang masyhur, pentajrihannya tersebut tidak boleh diterima, sebab telah kita adakan penelitian. Terkadang sebab-sebab yang digunakan untuk menjaharkannya tidak kuat sehingga kita bisa menolak penjaharannya. Hal itu disebabkan adanya kemungkinan antara lain adalah si jahri sendiri termasuk orang-orang yang ditajrihkan oleh orang lain, hingga tajrihannya dan pentakdilannya tidak harus segera kita terima selama orang-orang itu menyetujuinya. Kemungkinan orang lain bisa terjadi bahwa si jahr termasuk orang yang selalu berlebihan dalam mentajrihkan seseorang. Adapun pentajrihan yang dilakukan oleh kebanyakan ahli tajrih dan ta'dil lebih ringan. Jadi riwayat yang kemungkinan bisa diterima adalah bukan berdasarkan banyak atau sedikitnya orang yang menilai, tetapi terlebih dahulu berdasarkan kualitas orang yang menilainya. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 bisa menjelaskan untuk lafaz al-jahr wal ta'dil. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf karena kami masih belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.